Halo sahabat YouTube, kembali lagi bersama Sajak Adinda. Sahabat YouTube, apakah kamu punya keinginan untuk melihat hantu? Jika tidak, lebih baik kamu jangan melakukan tindakan atau kegiatan yang dapat mengundang hantu ya. Pasalnya, ada loh berbagai kegiatan atau tindakan yang tanpa kamu sadari bisa mengundang makhluk halus untuk mendekati kamu. Bahkan, ada pula berbagai mitos yang dipercaya bisa memanggil mereka, baik itu dengan cara yang sederhana atau yang rumit. Berikut adalah rangkuman berbagai tindakan atau kegiatan yang dipercaya bisa mengundang mereka hadir tanpa kamu sadari. Menyisir rambut di malam hari. Mungkin sudah banyak yang mendengar cerita bahwa konon katanya aktivitas menyisir rambut di malam hari bisa mengundang makhluk halus. Ditambah lagi, saat menyisir kondisi ruangan gelap dan kamu tengah bercermin. Bila dipikir nalar, menyisir rambut di depan cermin, apalagi saat malam hari dan penerangan pun minim, bisa jadi kita akan tersugesti bahwa ada sesuatu yang sedang mengamati kita. Jadi, bisa saja kalau yang datang itu justru hanyalah dugaan-dugaan kita saja. Lebih baik saat menyisir rambut di malam hari, nyalakanlah lampu agar lebih terang. Membiarkan ruangan kosong terlalu lama. Jumlah kamar dan orang yang tinggal dalam rumah tersebut tidak berimbang, sehingga terpaksa banyak kamar yang dibiarkan kosong. Mereka suka berada di tempat yang sunyi dan tak berpenghuni. Apalagi bila dalam kamar kosong atau ruangan yang kosong tersebut tidak diberi penerangan, akan semakin membuat para makhluk itu betah untuk menetap. Jadi, apabila di rumahmu ada kamar atau ruangan yang tidak ditempati, alangkah baiknya untuk memberinya lampu. Sering-seringlah membuka jendela dan pintunya, agar sirkulasi udara juga tetap bagus. Atau bisa pula sesekali gunakan ruangan tersebut untuk istirahat atau beribadah ya. Membakar dupa. Selain dipakai untuk sembahyang bagi umat Konghucu, dupa juga digunakan untuk memberi wangi-wangian pada ruangan. Tapi siapa sangka bahwa dengan membakar dupa dipercaya bisa mengundang makhluk halus untuk datang. Ya, mungkin sama halnya dengan kemenyan ya. Makhluk tak kasat mata diyakini sangat menyukai aroma dari dupa yang kita bakar. Menyapu halaman di malam hari. Sebenarnya, agak jarang sih ya orang yang menyapu halaman rumahnya di malam hari. Tapi, tidak menutup kemungkinan juga kalau memang waktu luang yang kita punya saat hari sudah petang. Konon, dengan menyapu halaman di malam hari, apalagi menggunakan sapu lidi, akan mengundang hantu untuk datang. Serem gak sih kalau emang bener kejadian? Lagi asik-asiknya nyapu, tahu-tahu ada yang ngagetin dari belakang. Terlepas dari itu, menyapu di malam hari memanglah tidak baik. Selain penerangannya yang kurang, malam hari adalah waktu yang tepat untuk beristirahat. Bersiul di malam hari. Katanya memanggil makhluk halus atau hantu bisa dengan bersiul loh. Kalau kamu penasaran, bisa mencobanya dengan bersiul di depan rumah saat hari gelap. Dipercaya dengan melakukannya, hantu akan datang menemanimu sepanjang malam. Tidur di depan pintu. Apakah kamu pernah dengar bahwa bila kita sengaja tidur menghadap ke pintu, dipercaya akan diganggu oleh makhluk halus? Karena kita dirasa menghalang-halangi jalan mereka. Terlepas benar apa enggaknya, tapi yang jelas kalau kita tidur menghadap ke pintu atau malahan tidur di depan pintu emang gak baik ya, karena itu akan mengganggu pemandangan dan jalan orang lain. Membakar terasi. Membakar terasi ternyata mampu mengundang hantu untuk nempel sama kamu loh. Ya, terdengar aneh, tapi nyata. Kebudayaan Jawa kuno percaya kalau bau terasi bakar dapat menarik kedatangan para hantu. Hal ini memang menjadi kegiatan yang pasti 1 atau 2 kali dilakukan saat memasak. Masyarakat Jawa kuno percaya kalau pada malam hari, bau terasi bakar sangat disukai oleh makhluk halus. Itulah mengapa
bila membakar terasi pada malam hari, orang-orang akan mendapat penampakan dari hantu, mulai dari tuyul sampai kuntilanak. Memukul piring kaca. Memukul piring kaca juga akan mengundang hantu loh. Piring kaca biasa untuk kita makan juga punya nilai mistis ternyata. Namun, apabila piring kaca itu dipukul dengan sendok besi, itu adalah tanda pemanggilan hantu. Ritme seimbang dari kecil jadi besar menjadi suara paling disukai para hantu. Berani coba? Hanya butuh beberapa saat untuk membuat bulu kudukmu berdiri ya. Mengusap mata menggunakan arang. Hayo, siapa yang tidak tahu arang? Arang adalah hasil dari pembakaran kayu yang masih berbentuk kepingan atau bulatan-bulatan. Arang biasa dicari dan digunakan oleh para tukang sate untuk membakar sate. Nah, di sini, arang juga bisa digunakan untuk membuka mata batin. Coba usapkan arang di kelopak dan kantung mata. Kegiatan ini akan berhasil jika dilakukan di tengah malam. Setelah itu, usapkan mata, coba jalan-jalan sekeliling rumah atau ke lokasi yang dikenal angker. Arang dipercaya membuka mata batin secara sementara. Bagaimana? Apakah berani mencoba? Bercerita tentang hantu. Ya, ketika kamu berada di luar ruangan maupun di dalam ruangan atau di alam bebas, pasti ada sisi horor bersama teman, kerabat, dan yang lainnya ya. Sadar atau tidak, pada saat kamu membahas makhluk halus, mereka akan sadar jika mereka sedang digosipkan. Mereka akan mulai mencari sumber cerita dan mengawasi kalian. Hayo, pernah nggak? Nah, nggak heran kan setelah cerita bulu kuduk berdiri. Itu artinya kalian lagi diawasin loh. Mandi dalam kondisi gelap. Ya, siapa sangka, ternyata mandi dalam kondisi gelap juga akan mengundang hantu. Banyak yang percaya kalau di toilet menjadi lokasi seringnya penampakan hantu. Percaya atau tidak, jika kamu mencoba mandi di sebuah kamar mandi tanpa menyalakan lampu, pada malam hari pula ya, makhluk halus akan muncul untuk menemani. Caranya, jangan nyalakan keran. Biarkan keheningan membuat bulu kudukmu merinding. Pada dasarnya, mayoritas orang percaya bahwa manusia tak hanya hidup berdampingan dengan makhluk hidup lainnya, tapi juga mereka yang tak kasat mata. Saat hari mulai petang, dipercaya jadi waktu bagi mereka untuk beraktivitas. Nah, dengan melakukan salah satu dari aktivitas di atas, dipercaya bisa mengundang kedatangan mereka. Bagaimana? Apakah ada yang mau mencoba? Atau sudah pernah mencoba? Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe ya. Dan jangan lupa untuk menekan loncengnya, agar kamu dapat mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini.